Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ran Manurung dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S2 dan saya berasal dari kelompok 12. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang kasus data breach di perusahaan e-commerce, menyelesaikan konflik antara keamanan privasi dan etika DESI semester 1. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang kasus. ShopSecure perusahaan e-commerce terkemuka yang berbasis di Indonesia baru saja menghadapi salah satu insiden keamanan data terbesar dalam sejarahnya. Data sensitif lebih dari 10 juta pelanggan, termasuk informasi keuangan, riwayat belanja, dan data kesehatan, telah terekspos akibat serangan siber terorganisir. Celah keamanan ditemukan dalam sistem autentikasi dua faktor yang sebelumnya dianggap aman. Manajemen berada di bawah tekanan untuk membuat keputusan strategis yang cepat dan akurat, sembari menghadapi dilema besar di bidang berikut. Keamanan informasi. Bagaimana memperbaiki celah keamanan dalam waktu singkat tanpa mengganggu operasi bisnis? Langkah apa yang harus diambil untuk mencegah serangan serupa di masa depan? Bagaimana meningkatkan sistem deteksi ancaman agar lebih proaktif? Implikasi hukum. Apakah perusahaan melanggar regulasi perlindungan data di Indonesia? Apa konsekuensi hukum seperti denda atau tuntutan yang mungkin dihadapi? Kapan dan bagaimana perusahaan harus memberitahukan pelanggan dan pihak terkait tentang video ini? Analisis kebocoran data. Faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya kebocoran data. Pertama, faktor teknologi. Celah pada autentikasi dua faktor, sistem autentikasi yang sebelumnya tidak aman ternyata memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Hal ini mengindikasikan kurangnya evaluasi menyeluruh terhadap teknologi yang digunakan. Sistem keamanan tidak memadai. Sistem deteksi ancaman yang digunakan kurang proaktif dalam mengidentifikasi dan mencegah serangan siber secara real time. Manajemen risiko yang lemah. Kurangnya uji penetrasi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerentanan sistem. Tidak adanya sistem mitigasi yang efektif untuk menghadapi serangan skala besar. Human error atau insider threat. Potensi kesalahan manusia atau tindakan dari pihak internal yang mungkin terlibat dalam membuka celah bagi peretas. Yang keempat, ketidakpatuhan terhadap standar keamanan data. Adanya indikasi bahwa ShopSecure sebelumnya belum sepenuhnya mematuhi standar dan regulasi keamanan data seperti General Data Protection Regulation atau GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Kurangnya investasi dalam keamanan siber, fokus perusahaan lebih terpusat pada pertumbuhan bisnis dibandingkan penguatan keamanan teknologi, yang menjadi penyebab utama lemahnya perlindungan terhadap data pelanggan. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Angela Ayutuna Pitupulu, NIM saya 12S24056. Di sini saya menjelaskan bagian evaluasi bagaimana manajemen ShopSecure seharusnya merespon insiden ini pada tahap awal. Yang pertama, manajemen ShopSecure harus memastikan respon awal terhadap insiden kebocoran data yang dirancang untuk meminimalkan dampak langsung, menjaga reputasi perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lalu ada beberapa langkah-langkah yang dapat dijelaskan. Kemudian yang pertama yaitu penyelidikan insiden tujuan, yaitu dengan bertujuan mengidentifikasi sumber serangan dan skala pelanggaran. Kemudian langkah-langkahnya segera melibatkan tim keamanan siber internal, yaitu dengan cara mengerahkan tim internal untuk menganalisis log sistem dan jejak digital pelaku. Kemudian jika skala indeks insiden kompleks, rekrut pihak ketiga melakukan forensik digital guna memastikan investigasi objektif dan akurat. Kemudian mengisolasi sistem yang terkena dampak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, yaitu menonaktifkan akses ke server atau aplikasi yang terkena dampak untuk mencegah peretasan lanjutan.
Kemudian memastikan data cadangan aman dan tidak terkontaminasi. Yang kedua, komunikasi internal, yaitu informasikan kepada seluruh manajemen dan staf terkait insiden secara transparan. Kita dapat memberikan informasi kepada staf dan seluruh manajemen tentang kepada pemangku kepentingan internal. Kemudian kita memastikan staf memahami langkah yang perlu diambil, termasuk menjaga kerahasiaan informasi hingga publikasi resmi. Kemudian tugaskan tim khusus untuk menangani komunikasi baik internal maupun eksternal, yaitu membentuk tim manajemen krisis untuk menangani komunikasi dan tindakan darurat dengan efisien. Yang ketiga, pemberitahuan kepada pihak terkait regulator yaitu hubungi otoritas pelindungan data di Indonesia untuk melaporkan insiden sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kita juga dapat menyertakan detail seperti waktu kejadian, jenis data yang bocor, atau langkah mitigasi awal. Kemudian pelanggan, kirim pemberitahuan langsung kepada pelanggan yang terdampak. Kita dapat mengirim pemberitahuan kepada pelanggan melalui email, SMS, atau aplikasi. Kita juga dapat memberikan informasi kepada pelanggan mengenai jenis data yang bocor dan panduan untuk melindungi akun mereka. Kemudian berikan detail tentang jenis data yang terkompromi dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil, seperti mengganti kata sandi atau memantau aktivitas akun. Kemudian yang keempat, pengendalian kerusakan dengan cara yang pertama, aktivasi cadangan data untuk memastikan kelangsungan operasi bisnis. Pastikan operasi bisnis tak berjalan dengan memanfaatkan cadangan sistem atau data yang belum terdampak. Segera perbaiki celah keamanan, misalnya memperbaiki sistem autentikasi 2 faktor. Kita dapat melakukan audit mendalam untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan seperti firewall, autentikasi, atau perangkat lunak yang kadaluarsa. Yang terakhir, komunikasi krisis. Poin pertama, pernyataan publik. Sampaikan permintaan maaf resmi kepada publik. Janjikan penyelidikan menyeluruh dan segera perbaikan. Pernyataan publiknya dapat berupa pernyataan resmi dengan nada yang transparan dan empatik. Kemudian menjelaskan langkah perbaikan yang telah dilakukan serta komitmen untuk mencegah insiden serupa. Kemudian mitigasi kerusakan reputasi. Tunjukkan empati kepada pelanggan terdampak, misalnya dengan menawarkan layanan pelindungan tambahan atau kompensasi. Sekian dari presentasi saya, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dasmoli Sormin dengan NIM 12S24007 dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang aspek etika dalam penanganan kebocoran data. Terdapat 3 aspeknya. Yang pertama ada transparansi kepada pelanggan. Tindakan yang diambil adalah harus jujur kepada pelanggan tentang penyebab kebocoran data, jenis data yang bocor, dan langkah yang diambil untuk mengatasinya. Nilai etika yang terdapat dalam tindakan ini adalah pelanggan berhak tahu bagaimana data pribadi mereka diproses, terutama saat terjadi pelanggaran. Yang kedua ada komunikasi dengan empati. Tindakan yang diambil adalah job seeker harus meminta maaf dengan tulus untuk menunjukkan rasa empatinya, misalnya dengan menawarkan layanan pemantau identitas gratis atau bantuan hukum. Nilai etika yang terdapat dalam tindakan ini adalah menunjukkan kepedulian terhadap dampak emosional dan finansial pelanggan, menunjukkan komitmen perusahaan kepada mereka. Yang ketiga adalah perlakuan adil terhadap data sensitif. Tindakan yang diambil adalah job seeker harus memberi perhatian lebih kepada data yang sensitif seperti informasi kesehatan dan memprioritaskan penanganannya. Nilai etika yang diambil adalah data sensitif memiliki resiko lebih besar jika disalahgunakan, sehingga harus dilindungi dengan lebih baik. Saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang rekomendasi untuk menjaga kejadian serupa. Di sini ada peningkatan keamanan sistem yang dimana gunakan autentikasi lebih kuat seperti biometrik atau token fisik. Lakukan audit keamanan rutin dengan bantuan pihak independen. Yang kedua ada peningkatan deteksi dan respon ancaman. Gunakan teknologi AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Bentuk tim khusus untuk menangani insiden keamanan dengan cepat. Yang ketiga adalah kepatuhan hukum dan kebijakan privasi. Pastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perbarui kebijakan privasi sesuai perkembangan hukum dan teknologi. Jadi, dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa dunia digital sedang dihadapkan oleh banyak tantangan etika. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menerapkan etika digital pada teknologi, terutama dalam melindungi privasi data kita. Dengan menerapkan strategi yang baik,
dalam etika digital, maka perlindungan akan data pribadi setiap individu akan optimal. Dengan kita menjaga keamanan data-data kita sesuai dengan etika digital, maka kita akan terhindari dari ancaman